Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 141. Bas perlahan mulai bergerak. Haoren membuka jendela, dan angin hangat bertiup dari luar. Banyak siswa di dalam bas terus melirik mereka. Sekarang kedua gadis cantik itu selalu mengikutinya kemana-mana. Haoren tidak bisa menjadi kunci rendah bahkan jika dia menginginkannya. Merasakan angin hangat, Haoren mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor ponsel Zhao Yanzi. "Apakah kamu di bandara?" Haoren bertanya padanya. Tidak peduli apa, Zhao Yanzi masih menjadi tunangan kecilnya di masa depan. Penting untuk peduli padanya. Masih memiliki setengah jam sampai naik, jawab Zhao Yanzi melalui telepon. Perakiraan cuaca mengatakan bahwa akan ada hujan ringan di Beijing 2 hari ini. Agak dingin. Ingatlah untuk berpakaian hangat, kata Haoren. Munafik. Zhao Yanzi berteriak di telepon. Namun, dia bosan di ruang tunggu, dan tidak ada banyak hal untuk ditekuni dengan Ling lagi. Dia merasa sedikit tergerak ketika Haoren tiba-tiba menelepon dan khawatir tentang dia. Baik, aku palsu, Haoren sedikit tidak berdaya, apakah kamu akan kembali pada hari Minggu? Pesawat berangkat di malam hari. Ingatlah untuk kembali dan melakukan tugasmu, kata Haoren. Sangat mengganggu. Hentikan itu. Zhao Yanzi menutup telepon dengan marah. Haoren meletakkan ponselnya. Apa yang aku katakan salah? Bas bergerak naik halte demi halte. Haoren menggunakan teknik light shadow membelah pedang diam-diam untuk menyerap 5 elemen. Dia menyerap elemen air tanpa hambatan, tetapi sulit baginya untuk merasakan elemen lain dan menyerapnya. Semakin cemas dia, suasana hatinya semakin kacau. Segera, kelima elemen itu berbaur di sekelilingnya, dan dia bahkan tidak tahu di mana elemen-elemen air itu berada. Gongxi, kamu tidak bisa cemas ketika kamu berkultivasi, kata Lu Linlin ketika dia melihat Haoren mengerutkan kening seolah dia terobsesi. Haoren membuka matanya dan tersenyum. Elemen bumi ini memang sulit untuk dirasakan. Lu Lili, yang ada di sampingnya, menutup mulutnya dan tertawa. Gongxi sangat sederhana. Untuk merasakan elemen bumi, jelas yang terbaik adalah berdiri di tanah. Kamu sedang duduk di kursi logam dan mencoba merasakan energi bumi. Bagaimana kamu bisa membuat kemajuan dengan berfokus pada hal yang salah? Itu dia. Haoren mengerti sepenuhnya. Ketika dia mengolah gulir konsentrasi roh, dia menyerap energi murni tetapi campuran dari 5 elemen dengan lebih banyak air di dalamnya. Jika dia ingin menyerap esensi unsur tunggal, dia harus pergi ke tempat-tempat tertentu untuk mengolah. Ember Gongxi adalah aksesori elemen air. Ini dapat membantu kamu merasakan unsur air, dan itulah sebabnya unsur air adalah unsur paling melimpah di dalam tubuh Gongxi. Lu Lili memandangi dada Haoren dan berkata. Haoren menyentuh aksesori kecil yang diberikan Zhao Yanzi dan mengangguk. Gongxi, tampaknya ada fluktuasi pembentukan arai, tiba-tiba kata Lu Linlin. Fluktuasi pembentukan arai. Haoren bingung. Sepertinya beberapa orang berkelahi di sini. Lu Linlin mengangguk. Haoren melihat ke arah yang mereka tuju tetapi tidak melihat apa-apa. Hehe, kita lupa bahwa Gongxi belum setingkatkan. Lu Linlin meraih telapak tangan Haoren, dan energi murni dari 5 elemen masuk ke tubuh Haoren dari lengannya. Pak, Haoren tiba-tiba merasa dia telah menembus ketingkatkan dan tubuhnya menjadi ringan. Tatapannya mengikuti arah yang ditunjuk Lu Linlin dan melihat 2 orang di dalam bola merah gelap di langit. Lampu biru bisa terlihat pada mereka. Dia tidak bisa mendengar suara-suara itu tetapi bisa melihat hujan es dan pedang putih berayun di dalam bola merah gelap. Tampaknya sangat intens. 2 junior dari tingkat Zen sedang bermain-main. Lu Lili memperhatikan sebentar dan berkata. Ya, Lu Linlin melepaskan telapak tangan Haoren. Penatua Lu menyebutkan bahwa dalam peraturan suku naga, zona merah gelap berarti pertempuran latihan, dan zona putih melambangkan pertempuran hidup dan mati. Saat energi murni keluar, kepala Haoren merasa pusing. Dia mendongak lagi ke langit dan melihat langit biru dan awan putih dan cuaca cerah seolah semuanya normal. Setelah beberapa saat akan menjadi ulang tahun sumo kecil. Sepertinya beberapa senior sudah membawa junior main-main dan tiba lebih awal di East Ocean City, kata Lu Lili. Setelah mereka mengobrol sebentar, mereka tiba-tiba menyadari wajah Haoren yang bingung. Kemudian, Lu Linlin berkata dengan tergesa-gesa, maaf, Gongxi. Tiba-tiba aku mengambil 5 esensi unsur dan lupa bahwa kamu tidak terbiasa. Tidak apa-apa, Haoren melambaikan tangan.
Lu Linlin berkata, aku lupa bahwa Gongzi belum berada di level Kan, memukulnya dengan keras. Lagi pula, dia masih akan menjadi manusia tanpa mencapai level Kan. Setelah melangkah ke tingkat Kan, dia benar-benar akan memasuki pintu kultivasi, dan dunia yang dia lihat akan sangat berbeda. Sebenarnya, adik perempuanku dan aku bisa memberimu 5 esensi unsur dan membuat Gongzi menerobos ke level Kan. Namun, kerajaan tidak akan stabil jika kamu tidak mengolahnya sendiri, kata Lu Linlin, dengan nyaman. Aku percaya bahwa Gongzi akan sangat kuat di masa depan. Lu Lili juga berkata dengan nyaman. Hao Ren tersenyum. Memiliki 2 pengikut tingkat Kun kelas atas memberinya sedikit tekanan. Gongzi, kamu benar-benar memiliki kemampuanmu sendiri, seperti bahasa Inggris, matematika lanjutan, fisika universitas, kamu juga bermain basket juga. Lu Lili berkata lagi dengan segera. Baiklah, kamu tidak perlu menghiburku. Aku akan bekerja keras dalam berkultivasi. Hao Ren menggunakan tangannya untuk menutup mulut kecil mereka dan berkata. Lu Linlin dan Lu Lili menutup mulut mereka dan tersenyum manis seperti 2 bunga. Mereka tidak tahu mengapa mereka merasa bahagia ketika mereka mengikuti Hao Ren. Mungkin karena rasa ingin tahu atau minat mereka. Dalam pikiran mereka, Hao Ren memiliki temperamen yang sulit untuk dijelaskan. Sebagian besar waktu dia memiliki karakter yang lembut yang mentolerir segalanya, tetapi kadang-kadang dia memiliki keberanian yang cukup tajam untuk memotong semuanya. Manusia juga bisa semenarik ini. Di luar masih cerah karena bus melaju dengan kecepatan sedang. Bus berhenti di halte dekat resor pantai di distrik Saffron. Hao Ren membawa tasnya dan berjalan ke villa kecil dekat laut. Lu Linlin dan Lu Lili mengikuti Hao Ren di bawah terik matahari. Bagian jalan ini akan membutuhkan waktu setengah jam untuk berjalan. Namun, saudara-saudara Lu tidak selemah kelihatannya. Stamina mereka lebih baik daripada Hao Ren. Ketika mereka tiba di rumah, Hao Ren membuka pintu dan tidak tahu bagaimana menjelaskan sesuatu kepada nenek. Tiba-tiba, dia mendengar suara seorang gadis di dalam rumah. Mereka berdua terkejut ketika mereka melihat satu sama lain. Hao Ren melihat Xie Yujia mengenakan celemek putih dan membawa seekor ikan di tangannya. Xie Yujia melihat Hao Ren membawa tasnya pulang bersama 2 gadis cantik. Kenapa, kamu di sini? Tanya Hao Ren bodoh. Kamu kembali, Ren. Hao Zonghua berjalan keluar dari kamarnya ketika dia mendengar suara Hao Ren. Yujia agak mabuk kemarin, jadi dia tidur di rumah kami dan tidak pergi ke sekolah hari ini juga. Siapa mereka? Oh, teman sekelasku, Lu Linlin dan Lu Lili. Mereka ingin mengunjungi rumah aku, jawab Hao Ren. Halo, Paman. Lu Linlin dan Lu Lili berkata dengan manis kepada Hao Zonghua. Hao Zonghua sedikit linglung. Kemudian melihat Xie Yujia membawa ikan, dia berkata, oh, kamu sudah selesai membunuh ikan. Kukus kemudian. Nenek suka makan ikan kukus. Ya, Paman. Xie Yujia mengangguk, membawa ikan dan berjalan ke dapur tanpa memandang Hao Ren. Dia tampak seperti istri yang hebat dan ibu yang bijak ketika dia mengikat rambutnya dan mengenakan celemek. Yue yang berjalan keluar dari dapur dengan mengenakan baju lengan. Dia melihat 2 gadis cantik berdiri di samping Hao Ren, dan ekspresi wajahnya berubah. Mengapa kamu membawa lebih banyak gadis ke rumah? Halo, Bibi. Lu Linlin dan Lu Lili memanggil Yue yang dengan manis lagi. Yue yang pada awalnya akan menarik muka, tetapi melihat mereka bersikap sopan, dia juga tidak bisa bersikap terlalu kejam kepada mereka sebagai penatua. Nada suaranya melunak. Sudahlah. Karena kalian ada di sini, mari kita makan bersama. Xie Yujia minum sedikit alkohol tadi malam dan berbicara omong kosong pada akhirnya. Yue yang merasa kasihan padanya dan membuatnya menginap. Dia juga membuat Xie Yujia tinggal di tempatnya untuk menghiburnya. Siapa yang tahu Hao Ren akan membawa pulang 2 gadis. Namun, dia bukan tipe ibu jahat yang akan mengusir tamu dari rumah. Meskipun dia memiliki beberapa keluhan dalam pikirannya, dia tidak ingin menunjukkannya di luar. Suruh teman-teman sekelasmu duduk. Makan siang akan segera siap. Yue yang berbalik setelah dia selesai berbicara dan pergi untuk membantu Xie Yujia di dapur. Xie Yujia adalah koki utama hari ini dan akan membuat sesuatu yang lezat. Sebagai penatua, Yue yang hanya seorang asisten. Hao Ren dihina dan merasa pikirannya kacau karena dia tidak berharap Xie Yujia ada di rumah. Dia menunjuk sofa di ruang tamu. Linlin, Lili, cari tempat duduk. Ya, Gongzi. Lu Linlin dan Lu Lili mengangguk dan menemukan tempat untuk duduk di ruang tamu. Hao Ren meletakkan tasnya dan berjalan ke dapur berasap. Xie Yujia,
yang mengenakan celemek putih, sedang mengukus ikan itu. Rambutnya ditarik ke atas, dan itu menunjukkan kulitnya yang putih di dapur yang hangat. Ada beberapa tetes keringat di telinganya. Jelas bahwa dia telah bekerja sangat keras dan itu adalah tugas yang cukup sulit juga. Dia tidak mengatakan apa-apa ketika dia melihat Hao Ren masuk. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat daging babi rebus di panci lain. Panas mengepul. Wajahnya merah dan membentuk kontras dengan leher putih pucatnya. Hao Ren dilecehkan dan hanya bisa bertanya kepada Yue Yang, "Bu, apakah presiden kelas tinggal di rumah kami kemarin?" "Presiden kelas apa?" panggil dia Yujia. Yue Yang memarahinya. "Baiklah, Bu, apakah Yujia tinggal di rumah kami kemarin?" Hao Ren hanya bisa mengulangi pertanyaannya. "Ya, Paman Xie dan keduanya tidur di rumah kami kemarin. Yujia menginap di kamarmu, dan aku tidur dengan nenekmu," kata Yue Yang. "Presiden kelas menginap di kamarku," Hao Ren merasa aneh. Yujia sepertinya agak mabuk kemarin. "Dia merasa pusing pagi ini, jadi aku tidak membiarkannya pergi ke sekolah," kata Yue Yang. "Dia bilang kau akan kembali pada siang hari dan ingin membuat makanan lezat untukmu." "Bibi." Xie Yujia, yang tampaknya berkonsentrasi untuk memasak daging babi rebus, tiba-tiba menyela Yue Yang dan memperbaikinya, "Aku memasak untuk kalian, bukan hanya untuknya." "Oke, oke, oke," Yue Yang mengangguk terus dan menatap Hao Ren. "Bagaimanapun, mengapa kamu tidak berterima kasih pada Yujia?" "Terima kasih banyak ketua kelas," Hao Ren berteriak tetapi di tengah jalan rasanya itu salah dan memutuskan untuk mengulanginya. "Terima kasih banyak Yujia." Setelah dia selesai mengatakan ini, dia pikir itu terasa sedikit canggung lagi dan menutup mulutnya. Berubah dari memanggilnya, presiden kelas ke Yujia, yang intim adalah sesuatu yang masih belum biasa baginya. Namun, mereka dulunya adalah kekasih masa kecil di masa lalu. Tampaknya tidak ada salahnya menanganinya dengan cara ini juga. Melihat akting Hao Ren yang canggung, Xie Yujia tersenyum. "Baiklah, bukan apa-apa. Hanya berterima kasih kepada orang tuamu karena telah memperlakukan kami. Tidak ada arti khusus untuk ini." Ketika dia tersenyum, dia tampak seperti bunga yang mekar diam-diam. Dia tidak seindah saudara Lu, tetapi dia lebih menawan. "Ya, terima kasih." Hao Ren mundur dan keluar dari dapur panas. Dia mendapati dirinya berkeringat di dahinya dan menyadari memasak bukanlah tugas yang mudah. Dia kembali ke ruang tamu dan mendapati bahwa nenek telah muncul secara ajaib, meraih tangan saudara perempuan Lu secara ajaib, dan mengobrol dengan mereka secara ajaib. Nenek sebenarnya tidak akan mengatakan tidak kepada siapapun, keringat Hao Ren jatuh. Dia berjalan mendekat. "Nenek, mereka adalah Lu Linlin dan Lu Lili. Mereka datang ke pantai untuk bermain hari ini." Aku melihat mereka kemarin." Gadis-gadis yang lembut, nenek tersenyum dan berkata bersamaan. Saat dia berbicara, dia juga mencubit wajah mereka yang halus seolah-olah dia sedang mencubit dua boneka. Hao Ren tidak tahan neneknya. Selama mereka adalah gadis-gadis cantik, dia akan mengambil semuanya. Sikap macam apa ini? Kakak dan nenek Lu tampaknya rukun. Mereka bisa mengobrol tentang semua jenis anekdot aneh, semua jenis adat setempat, dan semua jenis legenda para dewa dan monster. Hao Ren tidak bisa membantu tetapi mengagumi pengetahuan mereka. "Ren, dua gadis kecil ini, Linlin dan Lili, sangat baik." Setelah mengobrol dengan mereka sebentar, "Aku merasa jauh lebih baik," nenek berdiri dan berkata. Lu Linlin dan Lu Lili saling memandang dan tersenyum diam-diam. Ketika nenek meraih tangan lembut mereka, mereka juga menggunakan energi dari 5 elemen untuk menyesuaikan tubuh nenek dan menghilangkan penyakit yang tersisa. Akan aneh jika dia masih tidak punya energi. Hasil ini jauh lebih efektif daripada cara Zhao Hongyu dalam memanfaatkan bahan, ramuan, dan pil. Tidak semua orang bisa menyentuh tubuh mereka. Jika seseorang dapat menyentuh tangan mereka, itu pasti merupakan kekayaan besar. Jika nenek tahu tentang identitas mereka, dalam konsepnya, dia akan tahu bahwa dia menyentuh esensi abadi. "Kalian gadis kecil hebat dan tahu lebih dari sekadar si kecil. Kunjungi di sini sering selama akhir pekan mulai sekarang," nenek memandang mereka dengan ramah dan berkata. Tentu. Mereka berjanji sebelum Hao Ren memiliki kesempatan untuk menyela. Mengunjungi di sini setiap akhir pekan untuk berbicara dengan nenek sambil merawat tubuhnya pada saat yang sama akan dihitung sebagai pembayaran Hao Ren karena menyelamatkan hidup mereka. Hao Ren hanya bisa menghela nafas ketika melihat nenek, Linlin, dan Lili saling tersenyum. Apapun, nenek sudah di usia ini. Selama dia bahagia, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Waktu makan siang.
Yue yang membawa piring keluar dari dapur. Xie Yujia juga mengikutinya dari dapur. Dia sudah melepas celemek dan membiarkan rambutnya tergerai. Ini membuatnya tampak tenang dan lembut. Ayo, Yujia, datang dan duduk di sampingku. Nenek melambai pada Yujia sebagai tindakan keintiman. Meja itu dipenuhi dengan banyak hidangan, dan setiap orang tampaknya lezat dalam warna, rasa, dan rasanya. Jelas Xie Yujia berusaha keras untuk memasak makan siang ini. Hao Ren tidak berharap bahwa Xie Yujia yang biasanya pekerja keras, yang juga belajar ketika dia di rumah, akan sangat pandai memasak. Pada usia muda, keterampilan memasaknya setara dengan Zhao Hongyu. Xie Ming dan Hao Zonghua, yang berbicara tentang urusan nasional, datang ke ruang tamu ketika mereka mencium aroma. Hao Zonghua tertawa cerah. Haha, Yujia adalah pahlawan besar kita hari ini. Paman, itu yang harus aku lakukan. Xie Yujia tersenyum menyegarkan dan elegan. Maukah kamu tinggal bersama kami akhir pekan ini, Yujia? Nenek bertanya dengan nada bertanya. Dalam pikiran nenek, Yujia cantik, perhatian, dan juga dimasak dengan baik. Kepribadiannya juga lembut dan merupakan kandidat yang sangat baik untuk menantu perempuan. Namun, dia juga memiliki sedikit si dalam pikiran. Itu sebabnya dia ragu-ragu. Tidak perlu. Aku akan kembali setelah makan siang. Xie Yujia melirik Hao Ren, melirik lagi ke tamu tak terduga, Lu Linlin dan Lu Lili, dan berkata, aku telah mengalihkan hatiku ke bulan, tetapi bulan bersinar di atas parit 1. Bab 142. Setelah makan siang, Lu Linlin dan Lu Lili sangat tertarik untuk berkeliling di kamar Hao Ren. Yue yang tidak menyukai saudari-saudari ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa karena nenek menyukai mereka. Hao Ren tidak tahan dengan pelecehan saudara Lu dan hanya bisa membawa mereka ke kamarnya. Xie Yujia juga mengikuti mereka karena dia masih memiliki beberapa hal yang tersisa di kamar Hao Ren. Jendela kamar menghadap ke laut, dan pemandangannya bagus. Hal pertama yang dilihat orang ketika mereka membuka pintu adalah toples kaca besar berisi kerang yang diletakkan di samping tempat tidur. Setiap kali Hao Ren masuk, dia akan melihat toples ini. Wortel kecil mengumpulkan cangkang di dalam toples. Melihat kerang ini akan mengingatkannya pada hal-hal yang terjadi di masa lalu. Little Wortel biasa mengejar Little Older Brother di pantai, dan terkadang Little Wortel akan tersandung, jatuh di tanah, dan menangis. Little Older Brother, yang berpura-pura menjadi orang dewasa, akan memarahinya namun membantunya bangun. Lalu, dua kerang indah akan muncul di tangannya. Saat kelompok berjalan ke ruangan, mata Hao Ren dan Xie Yujia mendarat di toples kaca. Hao Ren tiba-tiba menemukan bahwa kerang dipindahkan dari posisi aslinya. Dia menebak bahwa ketika Xie Yujia menginap di kamar ini tadi malam, dia membuka toples, menuang kerang, dan menghitungnya satu persatu. Setiap shell melambangkan sepotong kecil memori. Aku memakai pakaian ibumu hari ini. Aku hanya akan mengambil pakaian aku dari sini. Xie Yujia berjalan ke samping tempat tidur dan mengambil kaus putih polos. Lu Linlin dan Lu Lili membentuk formasi arai 5 elemen yang tidak terlihat sementara Hao Ren dan Xie Yujia berbicara. Formasi arai ini dapat membantu Hao Ren merasakan dan menyerap 5 elemen. Tur keliling. Tidak ada yang istimewa, bukan? Hao Ren menatap si kembar dan berkata. Ini sangat normal. Lu Linlin menjulurkan lidahnya. Hao Ren meliriknya, tidak mengatakan apa-apa, dan keluar dari kamar. Xie Yujia, yang memegang pakaiannya di tangannya, merasa tidak enak ketika dia melihat bahwa saudara perempuan Lu yang imut sudah begitu dekat dan begitu akrab dengan Hao Ren hanya dalam beberapa hari. Mengapa Yujia dan Ren tidak pergi ke pantai dan mengenang masa kecilmu? Nenek tidak ingin Xie Yujia kembali sepagi ini, jadi dia membuat saran. Nenek, aku masih harus mengunjungi kerabatku dengan ayahku. Aku akan menemukan waktu lain untuk datang dan mengunjungi kamu. Xie Yujia tersenyum pada nenek dan berkata. Itu benar. Ayahmu jarang kembali, dan kalian belum mengunjungi kerabat. Baik, luangkan waktu bersama ayahmu dulu. Kami adalah keluarga mulai sekarang. Nenek akan selalu memikirkanmu, wortel kecil. Kata nenek. Bu, aku akan menurunkan mereka kembali ke kota, kata Hao Zonghua. Juga bawa Linlin dan Lili ke kota, kata Hao Ren segera. Jika aku tidak mengirim mereka kembali, siapa yang tahu apakah mereka akan tinggal di sini atau tidak? Pikirnya. Lu Linlin dan Lu Lili menatap Hao Ren dengan sedih. Kami ingin memanfaatkan akhir pekan ini dan membantu Gongxi untuk menerobos. Kami juga ingin bermain di tepi pantai juga, pikir mereka. Melihat Fort Putih Hao Zonghua pergi, Hao Ren kembali ke dalam rumah. Yue yang berdiri di pintu,
menghadap nenek, dan mencoba menasihatinya. Bu, kamu tidak boleh memperlakukan setiap gadis dengan begitu baik. Ren tidak akan tahu di mana harus berdiri. Nenek berhenti tersenyum. Bukankah kau dan Zonghua pergi ke Beijing untuk menghadiri konferensi akademik? Tanyanya. Kali ini, mungkin butuh sebulan. Ini adalah proyek besar bagi Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, dan melibatkan banyak mata pelajaran, kata Yue yang dengan nada minta maaf. Betul sekali. Jika seorang wanita tua seperti aku tidak menemukan beberapa teman, tidak akan aku bosan sampai mati. Nenek berjalan ke dalam rumah dan berkata lagi, dua gadis muda ini, Linlin dan Lily, cukup baik. Selain itu, orang tua mereka tidak bersama mereka, dan mereka biasanya tinggal bersama kakek mereka. Bukankah itu menyedihkan? Yue yang merasa seperti nenek benar-benar mengisyaratkan Hao Ren meskipun nenek menyebutkan saudara Lu. Dia tahu itu salahnya dan hanya bisa menyimpan pendapatnya nanti. Itu adalah akhir pekan yang tenang, dan itu berlalu dengan cepat. Hao Ren telah berjalan-jalan di pantai setiap pagi dan setiap malam selama 2 hari terakhir. Yue Yang dan Hao Zonghua berpikir bahwa ada sesuatu yang mengganggunya, dan mereka tidak bertanya karena mereka tidak ingin membuatnya merasa lebih cemas. Mereka tidak tahu bahwa Hao Ren berusaha merasakan unsur-unsur bumi dan meningkatkan rasio unsur bumi di tubuhnya. Hanya ketika kelima elemen mencapai kesetimbangan absolut sebesar 20%, maka fondasi dapat dibangun dengan sukses. Itu akan menjadi langkah pertama dalam menumbuhkan bulir bayangan-bayangan membelah cahaya serta naik level ke tingkatkan level. Bahkan sulit bagi master seperti Su Han untuk mencapai ini. Misalnya, menambahkan satu jenis minuman ke dalam cangkir itu mudah, tetapi menambahkan 5 jenis minuman ke dalam cangkir dengan rasio yang sama persis akan sulit. Namun, ini bukan masalah bagi Hao Ren. Saat ini, ia memiliki Lu Linlin dan Lu Lily sebagai 2 detektor otomatis karena mereka dapat dengan tepat mengukur 5 elemen di tubuhnya. Dia hanya perlu menyesuaikan diri terus-menerus, dan kemudian dia bisa mencapai keseimbangan sempurna. Ini sama dengan matematika, algoritma interval. Dengan terus mengukur dan menilai, seseorang dapat mencapai nilai yang paling tepat. Mengolah menggunakan data adalah hasil ciptaan aslinya. Membawa tas penuh makanan ringan dan kembali ke asrama, sudah jam 8 malam hari Minggu. Hao Ren mengirimi Zhao Yanzi pesan teks untuk memastikan dia tiba di East Ocean City. Kemudian, dia mendesaknya untuk melakukan pekerjaan rumahnya dan pasti mendapat jawaban, berhenti mengomel. Kenapa anak-anak sekarang ini tidak suka belajar? Pikir Hao Ren sambil memberikan paket besar makanan ringan dari neneknya ke kamar asrama di sekitarnya. Namun, dia langsung diserang oleh banyak pria. Berikan nomor ponsel saudara kembar kita. Kuno. Mengapa kamu membutuhkan ponsel untuk menghubungi saudara kembar? Mereka akan segera muncul di depan aku jika aku mengguncang bel dan memikirkannya, pikir Hao Ren. Qin Shaoyang. Tiba-tiba, teriakan datang dari gedung asrama lainnya. Wanita-wanita gila itu berteriak lagi. Cao Ronghua membuka makanan ringan dan berkata dengan ketidakpuasan. Zhao Jiayi berjalan mendekat dan menutup pintu balkon sambil menghela nafas. Selama akhir pekan, dia berada di sekolah berpartisipasi dalam pelatihan dan tidak pulang. Setiap malam, ia menahan teriakan menyiksa yang datang dari para gadis. Seperti apa bentuk Qin Shaoyang ini, Hao Ren sibuk berkultivasi selama akhir pekan dan benar-benar lupa untuk melihat fotonya online. Bulan jatuh, dan matahari terbit. Kelas setengah hari telah berakhir. Seperti yang dijanjikan, Hao Ren pergi ke kantor Su Han untuk berkultivasi. Ketika dia membuka pintu, dia mendengar Su Han berteriak, "Keluar!" Segera setelah itu, Hao Ren merasakan tekanan luar biasa datang padanya. Hao Ren meraih dinding, nyaris tidak bisa berdiri di tanah. Kemudian, dia menemukan Su Han berdiri di samping jendela. Dia memegang pedang sendirian ketika dia mengarahkannya ke orang lain di kantor. Bab 143. Su Han menunjuk seorang pria dengan kemeja abu-abu dengan pedangnya ketika Hao Ren bergegas ke kantornya. Pria itu mengeluarkan sinar cahaya keemasan di Hao Ren tanpa berpikir. Dang! Tiba-tiba, riak biru muncul di depan dada Hao Ren. Pada saat itu, Hao Ren merasakan sakit yang tajam saat kalung yang diberikan Su Han padanya tiba-tiba retak. Beraninya kau! Su Han marah. Pedang putih di tangannya berubah menjadi secercah cahaya putih dan menyerang ke arah dada pria itu. Namun, pria ini memanggil kembali cahaya keemasan dan melambaikannya dengan santai untuk memblokir pedang putih Su Han. Ting! Suara tajam itu membuat Hao Ren sakit kepala. Hao Ren mengedarkan bulir konsentrasi roh untuk menenangkan pikirannya.
Setelah dia melihat kedua senjata pria ini, dia menyadari bahwa itu adalah pesawat ulang-alik emas. Dia memandang keluar jendela pada siswa yang lewat, dan dia melihat bahwa mereka mengobrol dan tertawa. Tidak ada yang menyadari bahwa perkelahian sedang terjadi di kantor Su-han. Setelah hilang, Su-han menebas pedang itu sendirian dan mengarahkannya ke pinggang pria ini. Namun, lelaki beruban ini menurunkan ringan satel emas dan memblokir pedang Su-han sekali lagi. Dang! Su-han menggunakan kekuatan penuhnya kali ini, dan suara-suara dari pertempuran bahkan mengguncang susunan kantor. Jika kamu terus berjalan, pria kecil ini mungkin tidak berhasil, kata pria itu kepada Su-han. Su-han tidak mau tunduk. Dia menebang kepala pria itu, tapi itu dengan mudah diblokir sekali lagi. Kemudian, dia mundur beberapa langkah, dan pedang itu lenyap dari tangannya. Meskipun Hao Ren berdiri di dekatnya, pria beruban tidak memperhatikannya. Dia terus menatap Su-han sambil tersenyum. Hehe, Han, kamu masih yang paling menarik ketika kamu marah. Su-han mengerutkan kening untuk menunjukkan bahwa dia tidak disambut sama sekali. Setelah hanya 2 tahun, kamu telah maju ke tingkat kian tingkat menengah, setengah tingkat lebih tinggi dariku. Seberapa rajinnya kamu? Lanjutnya, Su-han berdiri diam-diam di dekat jendela. Tapi tidak ada gunanya naik level di alam berkultivasi tanpa meningkatkan teknikmu. Teknik pedangmu buruk seperti biasa. Bagaimana kamu bisa mengalahkanku dengan itu? Pria ini tersenyum pada Su-han dan berkata, tersesat. Su-han sama sekali tidak ramah. Pria itu tertawa dan akhirnya menoleh ke Hao Ren untuk menatapnya. Kamu bahkan memberikan kalung perlindungan tubuh padanya, dan dia bisa datang ke kantormu tanpa izin. Apakah dia muridmu? Pria itu menoleh ke Su-han dan bertanya. Su-han diam saja. Dia kembali ke Hao Ren. 5 elemen dalam tubuhnya kacau, dan dia tidak memiliki masa depan. Kamu benar-benar mendapatkan murid yang hebat, Han kecil. Aku akan mengatakannya untuk yang terakhir kalinya, tersesat. Lampu dingin menyala di mata Su-han. Tidak ada gunanya menumbuhkan itu dengan keras jika kamu tidak bisa menjadi naga langit. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kerja keras kamu dapat membawa kamu ke alam surgawi? Itu akan menjadi pilihan yang lebih baik untuk menikmati hidupmu bersamaku selama beberapa ratus tahun. Kata pria itu. Tanpa mengatakan apa-apa, pedang putih Su-han muncul di telapak tangannya lagi. Kali ini, dikelilingi oleh lampu dingin dan energi dingin. Baiklah, aku akan pergi. Pria itu akhirnya sedikit terintimidasi dan mundur ke pintu. Bahkan Hao Ren bisa mengatakan bahwa Su-han sangat marah saat ini. Dia akan menggunakan teknik pamungkasnya jika pria ini bertahan lebih lama. Tepat ketika pria ini berbalik dan siap untuk pergi, Hao Ren memperhatikan bahwa warna pupilnya adalah emas. Ruangan merah gelap menjadi normal tiba-tiba, dan sinar matahari menembus ke dalam ruangan melalui jendela. Hao Ren bisa mendengar kicau burung dan mencium aroma bunga lagi. Pedang itu lenyap dari tangan Su Hao, dan dia melirik Hao Ren. Duduk dan berkultivasi. Hao Ren menggosok dadanya dan duduk berhadapan dengan Su-han. Meskipun teknik yang aku kembangkan berbeda dari milik kamu, konsep dasarnya sama. Karena kamu memilih gulir bayangan pedang bayangan cahaya, penting untuk memahami kelima elemen pada saat yang sama. Dragon Core kamu adalah milik Zi, sehingga memiliki lebih banyak elemen air. Oleh karena itu, kamu harus mengolah teknik elemen air. Su-han perlahan menjadi tenang dan berkata kepada Hao Ren. Dia menumbuhkan unsur logam dan air pada saat yang sama dan merupakan pembudidaya tingkat menengah kian. Informasinya bermanfaat bagi Hao Ren. Adapun Lu Linlin dan Lu Lili, meskipun mereka perkasa, metode kultivasi mereka berbeda dari Hao Ren dan Su-han. Mereka berada di level kun tingkat atas, tapi itu hanya konversi ke tingkat budidaya suku naga. Oleh karena itu, mereka dapat menawarkan bantuan dan informasi kepada Hao Ren, tetapi mereka tidak akan dapat memberinya terlalu banyak instruksi tentang kultivasi. 2 jam berlalu dengan cepat, dan dupa cendana telah terbakar juga. Hao Ren tidak ingin terlalu mengganggu kultivasi Su-han karena sudah jam 6. Dia berdiri dan berkata, kita sebut saja sehari, Su-han. Dia mengangguk dan mengambil mutiara emas kecil dari gelangnya. Ini adalah mutiara emas Dharma dan merupakan harta yang berharga. Fungsinya sama seperti yang diberikan si elemen air. Namun, ini akan membantu kamu dengan koleksi elemen logam. Dia melempar mutiara ke Hao Ren, dan dia buru-buru menangkapnya. Melihat keraguan-raguannya, Su-han berkata dengan dingin, jangan khawatir, tidak ada trik tentang mutiara ini. Hao Ren melepas kalungnya dan menambahkan mutiara di atasnya. Dia sekarang memiliki damar Zi dan mutiara emas Su-han,
jika dia bisa mengumpulkan kayu, tanah, dan liontin elemen api, kalung ini akan lengkap dengan semua 5 elemen. Aku menggunakan mutiara ini dengan kultivasi aku sebelumnya, dan aku memberikannya kepada kamu karena aku berharap itu dapat membantu kamu naik ke level Kan segera, Su Han melanjutkan. Hao Ren mengangguk. Meskipun Su Han selalu dingin, dia telah menunjukkan kesabaran luar biasa padanya. Juga, kalungmu telah diserang oleh si brengsek tadi, dan beberapa formasi array di dalamnya rusak. Itu hanya bisa mempertahankan satu serangan lagi dari level yang sama paling banyak. Aku tidak punya banyak waktu untuk mengembalikan kalung itu untuk kamu sekarang, jadi kamu harus berhati-hati, kata Su Han. Hao Ren akan bertanya tentang pria itu, tapi dia berhenti sendiri setelah beberapa pertimbangan. Dia berbalik dan meninggalkan kantor. Prioritas baginya adalah untuk mencapai level Kan secepat mungkin, jadi dia tidak ingin memasukkan tangannya ke hal-hal acak lainnya. Saat dia berjalan di luar, Hao Ren merasakan berat mutiara emas di kalung itu. Itu masih hangat karena Su Han memakainya sekarang. Hao Ren menyadari bahwa mutiara ini baru saja secara intim menyentuh kulit Su Han, dan suhu tubuhnya sedikit meningkat juga. Su Han adalah seorang cantik yang akan membuat orang bersemangat hanya dengan memikirkannya. Jika Zhou Liren dan orang-orang mengetahui bahwa Hao Ren menerima liontin dari Su Han, yang dia pakai sebelumnya, mereka akan cemburu sampai mati. Ketika Hao Ren sedang berjalan menuju gedung asrama di selatan, dia melewati perpustakaan dan melihat bahwa itu masih terbuka. Papan iklan untuk pameran seni pribadi Qin Shaoyang masih ada di pintu. Hao Ren berpikir sebentar dan masuk ke dalam. Exhibition pameran seni pribadi Qin Shaoyang ini diadakan di lobi lantai pertama. Pertunjukan akan diadakan pada hari Rabu, 2 hari dari sekarang. Namun, di mana-mana kecuali lift ke lantai 2 ditutupi oleh papan tulis tinggi. Sepertinya meskipun lukisan belum ditutup, seluruh tempat sudah didekorasi. Hao Ren memindai tempat itu dan hendak pergi ketika Qin Shaoyang, yang mengenakan kemeja bergaris abu-abu, diam-diam menyelinap di belakangnya. Bab 144. Hao Ren tiba-tiba merasakan tekanan kuat di dadanya. Dia merasakan ada sesuatu yang salah dan segera kembali. Pria yang ada di kantor Su Han sebelumnya berdiri di belakangnya, mencibir. Pria ini mengangkat satu jari dan menjentikkannya ke Hao Ren. Ledakan. Hao Ren merasa seperti palu raksasa menghancurkannya, dan itu memaksanya untuk menerkam keluar dari perpustakaan. Untungnya, ada beberapa anak tangga di pintu. Hao Ren menginjak mereka saat dia berjuang untuk berdiri diam. Guyuran. Kalung yang diberikan Su Han padanya tiba-tiba terbuka, dan ambar dari Zi dan mutiara emas dari Su Han jatuh ke tanah. Artis jenius yang populer di media ini hanya menjentikkan jarinya dengan santai seolah-olah dia membuang setitik debu dari bajunya. Dia mengenakan celana berwarna terang, kemeja abu-abu, dan sepatu hitam. Dia tampak seperti berusia akhir 20-an, dan wajahnya yang tampan sangat sempurna. Temperamennya menunjukkan betapa sopan dia juga. Jangan mendekati Su Han di masa depan, katanya ringan saat Hao Ren akhirnya berdiri tegak. Dia menatap Hao Ren dengan merendahkan. Jika sikap Huang Suji keluar dari kecemburuan, sikap Qin Shaoyang sepenuhnya hilang. Mengusir, mengusir. Ada 2 sinar lampu hijau. Lu Linlin dan Lu Lili muncul di sisi Qin Shaoyang. Karena perpustakaan akan ditutup, tidak ada siswa di dekatnya. Para saudari mulai menyerang Qin Shaoyang tanpa sepatah kata pun. Mereka berdua membidik wajah tampan Qin Shaoyang. Dia mengangkat tangannya untuk memblokir serangan, tetapi Lu Linlin dan Lu Lili tiba-tiba mengubah arah tangan mereka. Pak, Qin Shaoyang mendapat 2 tamparan keras di wajahnya. Dia melangkah mundur untuk membela ketika para sister melangkah maju. Pak, tangan mereka kembali ke posisi semula dan memberinya 2 tamparan lagi. Qin Shaoyang mencoba untuk memblokirnya dengan kedua tangan di atas dan kepalanya di bawah. Namun, Lu Linlin dan Lu Lili mengubah gerakan mereka dan melewati pertahanan Qin Shaoyang. Pak, 2 tamparan keras lagi. Hentikan, teriak Hao Ren. Mengusir, mengusir. Lu Linlin dan Lu Lili berubah menjadi 2 sinar lampu hijau dan muncul di sisi Hao Ren. Qin Shaoyang mendongak dengan panik. Ada 6 sidik jari jelas di wajahnya yang tampan. Jika bukan karena panggilan Hao Ren, Lu Linlin dan Lu Lili akan terus berjalan sampai seluruh wajahnya bengkak. Ini yang akan terjadi jika kamu menggertak gongsi lagi. Lu Linlin berkata dengan marah kepada Qin Shaoyang dengan matanya terbuka lebar. Apakah kamu baik-baik saja, gongsi? Adikku dan aku merasakan kamu diserang, jadi kami segera datang, Lu Lili bertanya dengan lembut kepada Hao Ren, penuh kekhawatiran.
Qin Shaoyang merasakan rasa sakit yang membakar di pipinya, dan dia terkejut sekaligus marah. Dia terkejut melihat bagaimana dua gadis ini menembus perisai tak kasat mata dengan mudah dan marah karena ditampar 6 kali berturut-turut. Tidak ada yang pernah memukul wajahnya sebelumnya. Jika bukan karena Hao Ren, dia mungkin akan ditampar lebih banyak. Pa. Suara keenam tamparan itu masih bergema di kepalanya. Setelah memastikan bahwa si kembar dari latar belakang yang tidak diketahui tidak akan menyerang lagi, Qin Shaoyang mengangkat tangannya dan menunjuk ke Hao Ren. Menyerang seorang inspektur. Aku menuliskannya di daftar aku. Hao Ren membungkuk untuk mengambil kalung yang rusak dan aksesoris yang berharga. Kemudian, dia pergi tanpa sepatah kata pun. Dia telah menuliskan insiden ini dalam daftarnya juga. Karena dia belum mencapai level Kan, dia tidak bisa menggunakan teknik level pertama dari Light Shadow membelah gulir bayangan. Oleh karena itu, ia harus menunggu hingga nanti untuk berurusan dengan inspektur ini yang setidaknya berada di tingkat Kun. Keenam tamparan itu bisa menjadi hukuman sementara untuk saat ini. Lagi pula, bantuan Lu Linlin dan Lu Lili tidak dapat dianggap sebagai miliknya. Qin Shaoyang yang berada di tangga tiba-tiba teringat sesuatu ketika dia melihat saudara kembar pergi dengan Hao Ren. Mungkinkah dia itu setengah manusia setengah naga, Hao Ren? Aku tidak berpikir mereka akan melindungi kamu setiap hari. Hanya dalam sedetik, gelombang kekuatan yang sangat kuat mengalir turun dari atas. Kemudian, Qin Shaoyang mendengar raungan, beraninya kau menggertak anggota Laut Timur kita. Ledakan. Sebuah es mendarat tepat di depannya. Itu menggosok hidungnya dan merobek luka besar di baju abu-abunya pada saat yang sama. Qin Shaoyang yang adalah master tingkat Kun tingkat menengah menatap langit dengan panik, Samudra Timur Zhao Kuo. Hahaha, aku akhirnya keluar dari kultivasi pengasingan. Persetan dengan kesengsaraan surgawi. Ulang tahun Zi adalah hal yang paling penting saat ini. Suara keras Zhao Kuo terdengar dari langit. Hao Ren sudah berada di gerbang sekolah, jadi dia tidak tahu bahwa penampilan Zhao Kuo menakuti Qin Shaoyang sampai mati. Hao Ren berkata kepada para sister, kalian bisa kembali sekarang. Aku masih harus pergi ke rumah Si Gongzi, berhati-hatilah dalam perjalanan ke sana. Kedua saudara kembar itu enggan mengucapkan selamat tinggal. Hao Ren hanya tersenyum pada mereka. Lu Lili tiba-tiba meraih pergelangan tangannya ketika dia naik bus. Gongzi, kalung itu sudah diperbaiki, tapi itu bukan lagi harta Dharma karena tidak memiliki formasi susunan lagi. Terima kasih banyak. Hao Ren mengambil kalung itu ketika dia tiba-tiba menyadari betapa hati-hati dan bijaksana Lu Lili. Saudari Lu menyaksikan Hao Ren saat dia naik bus. Setelah itu, mereka saling menatap mata dan kembali ke sekolah bersama-sama. Mereka akan menemukan Lu Qing dan pulang bersama. Bus membawa Hao Ren ke rumah Zhao Yanzi, dan dialah yang membuka pintu dengan seragam sekolah birunya. Dia pasti baru saja kembali karena dia belum berubah. Hao Ren bingung pada seberapa tenang rumah itu. Di mana orang tuamu? Ayahku memiliki banyak hal untuk ditangani, dan ibuku bekerja lembur di kantornya. Zhao Yanzi pergi ke dapur dan keluar dengan semangkuk mie instan di tangannya. Itu yang kamu makan malam? Tanya Hao Ren. Ini bukan urusanmu. Zhao Yanzi tidak menyadari bahwa Hao Ren mengkhawatirkannya dan melanjutkan, ini adalah satu-satunya paket yang tersisa. Zhao Yanzi salah mengerti Hao Ren saat dia masih menatapnya. Dia melemparkan sepasang sumpit ke arahnya dan berkata dengan kesal, baik-baik. Kamu dapat memiliki beberapa juga. Lagi pula itu terlalu berat bagiku. Hao Ren khawatir bahwa mie instan itu tidak baik untuk Zhao Yanzi karena dia berada di usia yang semakin bertambah. Namun, sepasang sumpit yang dia lemparkan membuatnya ingin makan mie. Dia terlalu malas untuk mengambil mangkuk lain untuk membelah mie. Karena itu, mereka berdua makan dari mangkuk yang sama dengan kepala saling berdekatan. Mereka bersenang-senang memperebutkan mie dengan dua pasang sumpit dalam satu mangkuk itu. Karena Hao Ren kelaparan dan mie instan tampaknya sangat lezat saat ini, dia tidak dalam posisi untuk mengkritik Zhao Yanzi karena makan sesuatu yang tidak sehat seperti ini. Pak, untaian mie terakhir digigit dua oleh mereka. Mereka berebut mie seperti anak kecil, dan untai mie terakhir adalah hal terakhir yang diperjuangkan. Masing-masing dari mereka meletakkan satu ujung di mulut mereka, dan hidung mereka hampir bersentuhan. Mereka berdua malu ketika menyadari hal itu, jadi mereka batuk sedikit untuk menutupi muka yang merona. Baik, sekarang pergi mencuci piring. Zhao Yanzi melemparkan sumpitnya ke dalam mangkuk dan berteriak pada Hao Ren. Hao Ren melihatnya memerah dan tahu bahwa detak jantungnya mungkin sangat cepat.
Dia dengan cepat pergi ke dapur, menuangkan sup mie keluar dari mangkuk, dan mencucinya dengan sumpit mereka. Ketika dia keluar dari dapur, Zhao Yanzi telah berganti menjadi t-shirt putih, rompi cetak bunga, dan ikat pinggang hitam. Ayo, aku, kakak, akan membawamu ke distrik seni. Katanya kepada Hao Ren saat dia berpura-pura canggih dan dewasa. Bab 145. Tentu saja, Hao Ren tahu apa yang ada di pikirannya. Dia hanya mencoba melarikan diri dari sesi bimbingan belajar dan pekerjaan rumahnya. Ayolah, berhentilah berlama-lama. Melihat Hao Ren tetap di tempatnya, Zhao Yanzi mendesaknya dengan tidak sabar. Di mana kita akan pergi? Tanya Hao Ren. Bersemangat untuk naik ke tingkat kan, ia telah merencanakan untuk berkultivasi di loteng setelah sesi bimbingan belajar. Itu akan membuang-buang waktu jika dia pergi bersamanya. Ke kantor Mom, dan kita akan pulang bersamanya. Kata Zhao Yanzi dengan semangat tinggi. Hao Ren tidak punya pilihan selain pergi bersamanya. Mereka naik taksi dan pergi ke distrik seni 1825 di East Ocean City. Zhao Yanzi semua berdandan, tapi kebiasaan gadis kecilnya menjengkelkan Hao Ren. Dia terlalu malas untuk mengambil mangkuk dan berbagi mie, tetapi dia akan berubah menjadi pakaian baru hanya untuk jalan-jalan kecil. Distrik seni 1825 terletak di pinggiran selatan East Ocean City. Itu telah menjadi zona pabrik, tetapi pabrik telah dipindahkan atau ditutup karena program penyesuaian industri dan peraturan lingkungan kota. Karena itu, banyak gudang dan bangunan pabrik tertinggal. East Ocean City meniru metode Beijing dalam membuat bangunan menjadi distrik seni. Sejak itu, daerah itu memiliki karakteristik uniknya sendiri. Hao Ren dan Zhao Yanzi tiba di distrik seni dan melihat cerobong besar dan pagar kawat anyaman di mana-mana. Namun, ketika mereka masuk, galeri-galeri seni dan toko-toko yang penuh selera menyambut mereka. Akrab dengan bidang ini, Zhao Yanzi membawa Hao Ren ke studio Zhao Hongyu. Tangga besi dan baja di tangga menggedor keras di bawah kaki mereka sementara mereka berjalan ke lantai 2 sebuah rumah merah. Studio arsitektur Zhao Hongyu terletak di sana. Bu! Zhao Yanzi mendorong membuka pintu dan memasuki studio. Dia segera melihat Zhao Hongyu yang memberikan instruksi kepada karyawannya. Zi! Kenapa kamu di sini? Zhao Hongyu terkejut melihatnya. Paman, Hao Ren dan aku datang bersama. Zhao Yanzi menunjuk Hao Ren di belakangnya. Bibi, Hao Ren menyapanya dengan rendah hati. Ini adalah pertama kalinya dia mengunjungi studio Zhao Hongyu. Desain interior yang indah dan dekorasi kecil menunjukkan cita rasa artistik dari studio. Si kecil bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Anggota staf senang melihat Zhao Yanzi. Zhao Yanzi berpakaian indah hari ini, dan mata imutnya yang besar mempesona karyawan muda. Bu, kapan kamu akan pulang kerja? Tanya Zhao Yanzi. Mungkin dalam beberapa jam, kata Zhao Hongyu. Hao Ren dan aku akan menunggumu. Aku akan mengajaknya berkeliling. Kemudian, dia menarik Hao Ren keluar dari studio. Dia ingin bermain di distrik seni, tapi dia membuat Hao Ren ikut dengannya. Zhao Hongyu melihat mereka pergi dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian kembali ke arsitek muda dan melanjutkan menjelaskan poin-poin utama dari desain. Berjalan keluar dari rumah merah, Zhao Yanzi membawa Hao Ren ke bawah dan berkata, ada banyak studio arsitektur di sini, tetapi Mom adalah yang terbaik. Melihat kembali ke rumah merah, Hao Ren menduga bahwa itu pasti gedung kantor bekas pabrik karena memiliki pemandangan dan ventilasi terbaik. Fakta bahwa Zhao Hongyu dapat menyewa rumah ini menunjukkan nilai dan kemampuannya. Ada banyak hal menarik di sekitar sini, dan banyak seniman dengan reputasi sedang datang ke sini untuk memamerkan karya-karya mereka. Zhao Yanzi menjelaskan sambil menarik Hao Ren ke bangunan pabrik besar lainnya. Tidak tahu apa-apa tentang seni, Hao Ren hanya bisa tahu apakah karya seni itu bagus untuk dilihat. Dia tidak bisa menggambarkan alasan di balik penilaiannya. Namun, Zhao Yanzi berbeda. Di bawah pelatihan Zhao Hongyu, dia alami dengan seni. Melihat kebingungan Hao Ren, dia mengambil kesempatan untuk memamerkan pengetahuannya tentang seni. Apa yang kamu bicarakan? Lukisan ini tidak ada hubungannya dengan Vincent Willem van Gogh. Ini adalah lukisan tiruan Manet's The Picnic. Apakah kamu kenal Manet? Tidak. Bodoh. Kamu bahkan tidak mengenalnya. Manet adalah pendiri impresionisme, tetapi lukisan ini berada di bawah kategori realisme. Dan ini gaya Van Gogh, idiot. Apakah kamu pikir dia hanya bisa melukis bunga matahari? Lihatlah penggunaan cat cerah yang merupakan simbol gaya Van Gogh. Ini adalah seni pertunjukan. Aku tidak suka itu. Ayolah. Ayo pergi ke sisi lain.
Kamu, pervert. Kamu hanya suka menatap lukisan minyak semacam ini. Mereka adalah seni. Hao Ren akhirnya menemukan kesempatan untuk membalas. Diseret oleh Zhao Yanzi di distrik seni, Hao Ren mendengarkan penjelasan dan tegurannya. Namun, dia mengagumi ingatan kuatnya akan seni. Dia bisa menceritakan padanya sejarah apapun yang dia tunjukkan. Tentu saja, Hao Ren tidak tahu apakah dia mengarang barang untuk menutupi hal-hal yang tidak dia ketahui. Singkatnya, dengan sedikit pengetahuannya tentang seni, Hao Ren tidak akan mengatakan perbedaan jika dia mengada-ada. Selain pameran, mereka juga menjual barang. Zhao Yanzi memilih tumpukan pernak-pernik mahal dan tidak berguna dan membuat Hao Ren membayarnya. Berjalan berkeliling memegang tangan kecilnya, Hao Ren lelah tetapi juga merasa sedikit bahagia. Bangunan-bangunan pabrik yang kumuh, iluminasi redup, seni yang hidup, dan bakat artistik yang cemerlang mempesonakan otaknya dengan perbedaan drastis dan kuatnya. Pohon-pohon palem besar berbaris di kedua sisi jalan yang lebar, dan bayang-bayang pohon yang bergoyang dan angin yang kencang tampak lebih menyenangkan baginya dibandingkan dengan yang ada di kampus universitas. Apakah kamu tahu bahwa kami memiliki pameran seni rupa Rabu ini di sekolah kami? Tanya Hao Ren. Iya nih. Ini adalah Qin Shaoyang. Tapi kamu mungkin tidak tahu identitas aslinya. Zhao Yanzi mengangkat kepalanya dan berkata. Identitas apa? Tanya Hao Ren. Inspektur, jawab Zhao Yanzi. Aku tahu, dan wajahnya bahkan ditampar oleh Lu Linlin dan Lu Lili, pikir Hao Ren. Berbeda dari Sister Su yang ditempatkan di sini, dia adalah seorang inspektur patroli. Secara umum, inspektur merepotkan, tetapi dengan pengaruh besar kami di sini. Laut Timur tidak takut padanya, lanjut Zhao Yanzi. Hao Ren mengangguk. Pengalamannya mengatakan kepadanya bahwa klan naga Lautan Timur seperti kerajaan di sini dan memiliki kekuatan besar. Itu sebabnya ia berhati-hati tetapi tidak takut pada inspektur patroli. Maukah kamu datang hari Rabu ini? Hao Ren bertanya lagi. Apakah kamu ingin aku pergi? Zhao Yanzi bertanya balik. Tidak, kata Hao Ren. Bah, kalau begitu aku akan pergi. Zhao Yanzi kontradiktif. Hao Ren menyeringai, tahu bahwa dia akan mengatakan itu. Ngomong-ngomong, di level mana kamu berada dengan apa yang disebut Light Shadow Splitting Sword Shadow Scroll? Tanya Zhao Yanzi. Hei, aku belum memeriksa pekerjaan rumah kamu, dan sekarang kamu sedang memeriksa kemajuan kultivasi aku. Pikir Hao Ren. Sebuah mobil hitam tiba-tiba berhenti di depan mereka. Zhao Kuo menjulurkan kepalanya keluar jendela. Zi. Haha. Paman ketiga kembali. Oh, paman ketiga. Bukankah kamu dalam kultivasi pengasingan? Zhao Yanzi berteriak kaget saat melihat paman ketiganya. Pengasingan, pengasingan. Bokongku akan retak. Zhao Kuo membuka pintu mobil dan keluar. Tatapannya berubah aneh ketika dia melihat mereka berpegangan tangan. Zhao Yanzi tersipu. Untungnya, cahaya di sini redup, dan Hao Ren tidak menyadarinya. Dengan cepat, dia menarik tangannya dan tergagap. Paman ketiga, bagaimana kamu tahu aku di sini? Siapa paman ketiga? Aku dapat menemukan siapapun jika aku mau. Zhao Kuo tersenyum bangga, meskipun senyumnya tidak terlihat bagus di wajahnya yang berkulit gelap. Kamu ada di sini tepat waktu. Aku kehabisan uang saku. Zhao Yanzi mengulurkan tangannya kepada Zhao Kuo. Yah, well. Zhao Kuo menghela nafas seolah-olah dia dirampok. Dengan patuh, dia mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang 100 yuan, menempatkannya di telapak tangan Zhao Yanzi. Siapa yang akan percaya bahwa Master No satu di dunia fana akan terlihat sangat rentan sebelum Zhao Yanzi menyingkirkan uang itu? Zhao Yanzi tersenyum ceria. Paman ketiga, kamu keluar dari pengasingan lebih awal. Apakah kamu tidak khawatir bahwa kamu tidak dapat melewati kesengsaraan surgawi bulan depan? Apakah kamu pikir seseorang bisa melewati kesengsaraan surgawi dengan berada di pengasingan? Zhao Kuo memandang Hao Ren dan Zhao Yanzi saat dia berkata, sepertinya Samudra Barat gelisah baru-baru ini. Kamu sebaiknya tidak keluar sendiri. Siapa yang berani menyentuhku dengan paman ketiga? Zhao Yanzi menusuk dada Zhao Kuo dengan jarinya. Kanan. Aku akan menguliti siapapun yang berani menggertak kamu. Zhao Kuo berkata dengan kejam sebelum berbalik untuk melihat Hao Ren. Hao Ren menarik napas dalam-dalam, merasa seperti dia adalah orang luar di sini. Nak, apakah benar bahwa kamu memilih Light Shadow membelah gulir bayangan? Benar saja, Zhao Kuo tidak ingin membuatnya mudah baginya. Ya, Hao Ren tidak menyukai Zhao Kuo, tapi dia memaksa dirinya untuk menjawabnya.
Paman ketiga ini bukan orang yang berakal dan tidak baik kepada orang-orang yang tidak disukainya. Teknik sampah. Aku pernah mencobanya dan tidak membuat kemajuan dalam 3 bulan. Kamu seharusnya tidak memilih gulungan ini. Zhao Kuo segera memarahinya. Mungkin aku bisa membuatnya bekerja, kata Hao Ren. Jika kamu bisa membuatnya bekerja, aku akan merangkak mundur sebelum kamu. Zhao Kuo balas dengan kejam. Khawatir dengan arah pembicaraan, Zhao Yanzi segera berkata, Paman ketiga, mengapa kamu begitu marah dengannya? Dia mendorong Zhao Kuo pergi dan berkata, kamu kembali sekarang, dan aku akan mengunjungi kamu suatu hari nanti. Petik 2. Apakah kamu tidak ingin aku mengantarmu pulang? Zhao Kuo mengubah ekspresinya menjadi senyum sebelum bertanya. Tidak, tidak. Berhenti menggangguku. Zhao Yanzi melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Itu, no. Satu master di dunia fana tampak dirugikan. Dia telah keluar dari budidaya pengasingan lebih awal untuk mengunjungi keponakan kecilnya yang lucu, dan dia tidak berharap bahwa dia akan diusir olehnya. Melihat Zhao Kuo pergi, Zhao Yanzi menghela nafas lega. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia menyatakan, aku memegang tangan kamu karena aku takut kamu akan tersesat di tempat yang asing ini. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Baik, aku mengerti. Hao Ren menghela nafas berat. Sepertinya sulit untuk memenangkan hati gadis ini. Dia membangun lapisan pertahanan di sekelilingnya yang lebih rumit daripada formasi susunan paling canggih. Apakah kamu bersenang-senang di Beijing? Tanya Hao Ren. Itu baik-baik saja. Tidak ada yang istimewa. Zhao Yanzi menendang kerikil di kakinya. Kemudian, keheningan jatuh. Lampu jalan menyinari mereka dan meninggalkan 2 bayangan di jalan, satu lebih panjang dari yang lain. Tiba-tiba terpikir oleh Hao Ren bahwa ketika dia di kelas 8, dia hanya di kelas 3. Itu adalah rasa jarak yang luar biasa. Mereka berjalan di sepanjang jalan pabrik yang tenang dan kembali ke studio Zhao Hongyu, menemukan yang terakhir sudah menunggu mereka dengan kunci mobil. Hao Ren tiba-tiba teringat bahwa Zhao Hongyu mengendarai Ferrari dan tidak memiliki kursi belakang. Bibi, kamu bisa membawa pulang Si. Sudah waktunya bagi aku untuk kembali ke sekolah, kata Hao Ren. Baik, terima kasih telah menemani Si. Zhao Hongyu tersenyum. Tidak masalah. Hao Ren melambaikan tangannya dengan ceria sebelum berjalan keluar dari studio bersama mereka. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, Hao Ren naik bus kembali ke sekolah. Duduk di belakang bus yang tenang, Hao Ren mulai menumbuhkan bulir bayangan pedang bayangan yang membisu tanpa suara. Dia harus menghabiskan waktu luangnya untuk berkultivasi karena terobosan dapat terjadi kapan saja, biasanya tanpa peringatan. 5 elemen yang tidak seimbang beredar di tubuhnya. Hao Ren melepaskan esensi batin dengan tingkat ketiga dari gulir konsentrasi roh ketika tiba-tiba sedikit energi pedang putih keluar dari jarinya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.